Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Yang kami hormati Bapak Asda, Asisten Pemerintahan dan Kesra selaku mewakilkan Bapak Bupati Majalengka. Yang kami hormati Sekda Kabupaten Majalengka beserta jajarannya. Yang kami hormati pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Majalengka serta TNI dan Polri. Yang kami hormati Kepala Kementerian Agama dan Kepala Kantor Haji dan Umroh Kabupaten Majalengka. Yang kami hormati para kepala dinas, para camat se-Kabupaten Majalengka serta para alim ulama, sesepuh dan tokoh masyarakat yang kami banggakan. Yang kami hormati Ketua DKM Masjid Agung Al-Imam Majalengka. Dan tak lupa bapak-bapak, ibu-ibu, para pemuda-pemudi serta seluruh jamaah suku akbar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam yang mana telah memberikan kita beribu-ribu nikmat sehingga kita dapat berkumpul di acara suku akbar yang dilaksanakan rutin setiap Jumat subuh di Masjid Agung Al-Imam Majalengka. Dan insyaallah pada kesempatan yang penuh berkah kali ini, kajian belajar akan disampaikan oleh Kiai Haji Muhammad Zainal Muhyiddin SAG MM, pengasuh Ponpes Al-Mijan Jatiwangi. Namun sebelum itu, marilah hadirin sekalian kita siapkan hati dan pikiran untuk menyimak dan mengambil hikmah dari tausiah beliau. Semoga apa yang disampaikan menjadi tambahan ilmu, memperkuat iman dan mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kepada Al-Mukarram Kiai Haji Muhammad Zainal Muhyiddin kami persilahkan. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Uzkuru sholata ala Nabi Muhammad. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah billahi ta'ala. Wa ridha rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa mursidina wa murabbiina al-alim al-mahal billah Abu Muhammad Allahu subhanahu wa ta'ala wa ala man bisallallahu ila hadratil rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahlihi khususnya al-wahabaina wa ummahatina wa ajdatina wa jaddatina khususnya al-nabi al-fakir wa amatil fakir. Maka Bapak Ibu semua disebutkan nama orang tua kita, baik yang masih ada dan yang sudah meninggal, khususnya wa dawil arwah qala sati wa imani wa safahi bin musafir inna Allah yuridu an yanfa'ana min barakatihi wa karam wa anwarin wa nabatin wa bi'idin wa rafi wa al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala wa ala alihi wa ashabihi wa wala. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sholatan taqiyana bi syarri ma taqaw wa hadal mukarramin wal mukarramat, para masyayikh, para kiai, para jinan, para ustaz-ustazah, para pejabat baik sipil, TNI, Polri, wabil khusus yang mewakili Pak Bupati dan Wakil Bupati, Pak Asda, dan juga Pak Kabar, Kesra sekaligus Ketua DKM Al-Imam, Pak Ketua, Pak Kepala Kemenhaj ini, saudara saya, teman saya, sahabat saya, begitu juga yang lainnya yang tidak bisa satu persatu, tidak mengurangi hormat saya dan takdim saya pada semuanya. Pertama dan yang paling utama, mari kita semuanya mengucapkan kalimat hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih ya Allah pada pagi hari ini, hari Jumat yang mulia,
Saya diminta oleh pengurus DKM untuk menyampaikan kuliah subuh kepada jamaah subuh setiap Jumat. Mudah-mudahan saya tidak meniati untuk memberikan kuliah, tidak menceramahi dan sebagainya, tapi ini ingin berbagi saja dengan Bapak Ibu semuanya. Mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya menerima apa yang dibagikan, apa yang disampaikan oleh saya. Amin. Bapak Ibu yang saya hormati, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Hafal semuanya? Baca. Yuk, ulang ngaji. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Al-ayah wal makna wal fa'ala. Bapak Ibu semuanya, Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 5. Siapa yang tahu artinya? Kita sering mendengar dan juga sering membaca. Mari kita lenyapkan, mari kita tafakuri artinya. Innallaha, sesungguhnya Allah, atau bahwasanya Allah, wa malaikatahu, dan para malaikatnya Allah, yusholluna 'alan nabi, pada membaca sholawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kalau ada pertanyaan, ada yang bertanya begini, Pak, Allah dan malaikatnya sekarang sedang apa? Siapa yang bisa jawab? Kalau Pak Bupati, kalau Wakil Bupati, para pejabat, termasuk yang ada di sini, sedang apa sekarang ini? Pasti jawabannya sedang ada di masjid, sedang mendengarkan kuliah subuh. Betul ya? Tapi siapa yang bisa menjawab Allah dan malaikatnya sedang apa sekarang? Ada yang bisa jawab? Nah, ini jawabannya. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Siapa yang mau menyalahkan bahwa Allah dan para malaikatnya saat ini sedang bersolawat kepada Nabi? Siapa yang membantah? Ada yang berani membantah? Tidak ada. Dan mudah tidak ada. Dan betul bahwa Nabi, bahwa malaikat Allah Subhanahu wa taala sedang bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allah memberikan contoh, malaikat memberikan contoh. Makanya dia menyeru kepada orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Bersolawatlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya apa? Kita membaca sholawat itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Banyak perintah Allah, tetapi beda ini perintahnya. Bapak Ibu, sekarang saudara-saudara kita masih ada yang sedang di Mekah, tapi ada yang sedang perjalanan, betul ya? Kloter berapa Pak? Kloter 6. KJT 6, KJT 6. Sekarang sedang di pesawat, kita doakan mudah-mudahan sehat semuanya, selamat sampai rumahnya masing-masing dan mendapatkan gelar haji yang mabrur. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Allah memerintahkan sholat, betul ya? Pertanyaannya, apakah Allah sholat? Ayo. Allah memerintahkan sholat, pertanyaannya apakah Allah sholat? Allah memerintahkan puasa Ramadan,
sudah lewat kemarin. Pertanyaannya apa kalau berpuasa? Yang ketiga, Allah memerintahkan haji kepada yang mampu. Pertanyaannya, apakah Allah haji? Begitu pun saudara, begitu pun yang lainnya. Allah memerintahkan banyak perintahnya. Tetapi perintah sholawat ini kepada orang-orang yang beriman, pertanyaan Allah bersolat, Allah bersolat. Malaikat bersolat, malaikat bersolat. Makanya istimewa sekali sholawat ini. Oleh karena itu, di waktu yang kurang lebih 30 menit saya menyampaikan, mengajak kepada diri saya pribadi dan kepada jamaah sekalian, mari kita berbanyak baca sholawat kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Minimal membaca sholawat Sallallahu Alaihi Muhammad, Sallallahu Alaihi Muhammad, Sallallahu Alaihi Muhammad. Siapa di antara Bapak Ibu yang hadir yang saat ini sholawatnya sudah banyak? Ada nggak? Ada nggak? Kalau ada, alhamdulillah. Kalau belum, ayo mari kita mulai. Guru saya, Ahmad Pusaka Bimah Ibu Syekh Buddha Kamil Salim, pendiri pesantren Ashabul Iman Bogor, Palu, Bapak Ibu semuanya. Santrinya 15.000. Setahun sebelum wafat ketemu, beliau menjajarkan sholawat sajaratul nukul. Nah, mungkin di antara Bapak sudah ada yang sudah hafal dan sudah mengamalkannya. Amin. Sajaratul nukul. Sajarah itu pohon, nukul itu apa? Buah. Jadi pohon buah. Sholawat pohon buah. Kata guru saya, Abah Pusaka, kalau kamu dalam baca sholawat ini 400 kali pada isya, mau dalam satu dudukan langsung sholat pada isya, baca sholawat, atau pokoknya sebelum subuh baca sholawat, di rumah sambil nonton TV atau minum kopi dan lain sebagainya, kami baca sholawat. Kata beliau, tidak akan fakir, tidak akan pusing dengan rasa takut. Insya Allah selalu ada. Ketika kita butuh ada, ketika kita butuh ada. Itu namanya apa? Pas-pasan. Manfaat atau faedah membaca sholat. Sholawatnya sholawat saja betul nunggu. Bukan dibaca saja nunggu, bukan. Nanti ada. Ada yang sudah apa? Kalau belum, mari kita baca bareng-bareng dan mudah-mudahan Bapak Ibu bisa mengamalkannya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Apa ya? Kalau sudah hafal ayat amati, dapat ijazah ini, dapat ijazah siapa-siapa, tapi gak pernah diamati, gak baik. Ngamalin satu ini, satu ijazah, satu sholat, tapi di istiqomahkan terus itu yang baik. Alhamdulillah. Maka baca 400 kali setelah sholat di isya. Insya Allah Bapak semuanya tidak akan susah yang namanya rizki dari Allah SWT. Tidak akan susah yang namanya. Bapak Ibu semuanya, apa sih sholawat? Sholawat itu apa arti sholawat? Sholawat itu Bapak Ibu kalau kita lihat di dalam Al-Quran ini as-sholawat tulisan itu berasal dari kata sholat, bentuk tunggal daripada sholawat itu sholat. Sehingga artinya menyeru kepada kebaikan, doa, dan keberkahan. Nah, jadi ketika kita membaca sholawat itu satu kebaikan. Yang kedua, ketika kita membaca sholawat itu berarti kita memperbanyak kebaikan. Itu artinya sholawat. Kemudian kenapa kita harus bersolawat?
Jawabannya Allah Subhanahu wa taala, para malaikatnya juga bersolat. Masa kita tidak mau bersolat? Itu kenapa kita harus bersolat? Karena kita satu mengikuti perintah Allah. Kalau melaksanakan perintah Allah, berarti kita hamba yang taat kepada Allah. Hamba yang taat kepada Allah pasti kita dapat apa? Dapat pahala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Yang kedua, kita juga mengikuti apa yang dibacakan oleh para malaikat Allah. Yang ketiga, tentu kita ingin dijadikan umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga besok kita di akhirat di surga Allah bersama siapa? Bersama yang kita cintai. Bersama yang kita cintai. Kalau kita cinta Allah, cinta Rasulullah, cinta para ulama, para kiai, para jangan, para dan orang-orang soleh semuanya, insya Allah besok di akhir kita akan dihubungkan. Tapi kalau kita cinta ini, yang tidak disayang oleh Allah, yang tidak dicintai oleh Allah, kita cintai, ya jangan salahkan. Makanya Bapak Ibu semuanya, salah satu manfaat kita bersolawat itu adalah karena ingin kita besok di surganya Allah bersama Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Nabi, awalan nas di yaumil qiyamah aksaruhum alayya sholatan. Orang yang paling utama besok di hari kiamat itu bukan ini, katakan orang yang punya pangkat tinggi, orang yang kaya, orang yang sebagainya, bukan. Kita ini orang biasa bisa menjadi orang yang paling mulia, orang yang paling utama dan dekat di Rasulullah SAW. Asal satu kata Nabi, awalan nas di yaumil qiyamah aksaruhum alayya sholatan. Orang yang paling banyak membaca sholawatnya waktu di dunia, dia posisinya akan menjadi orang yang paling dekat dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentu sekarang kalau orang ingin paling dekat dengan presiden, dia akan mengikuti apa yang diajarkan presiden. Dan begitu ingin dekat dengan sama gubernur, begitu dekat sama bupati, kan gitu. Ini ingin dekat sama Allah, ingin dekat sama Rasulullah. Salah satu kuncinya apa? Perbanyak baca sholat. Amin ya Allah ya Rabbal. Mudah-mudahan yang hadir masjid ini semuanya para pecinta sholawat, sehingga setiap hari setiap tidak ada yang dia baca dalam mulutnya kecuali sallallahu alaihi Muhammad. Bapak semuanya, bagaimana hukumnya kita membaca sholawat? Kalau tadi apa, kenapa, sekarang bagaimana hukumnya? Kalau itu perintah berarti wajib. Kalau kita tidak melaksanakan perintah Allah berarti kita dosa. Gitu. Nah, makanya ada yang mengatakan hukumnya membaca adalah wajib, terutama di waktu-waktu yang telah ditentukan. Contoh, kita tadi sholat subuh, Bapak Ibu baca sholawatnya. Baca sholawat di mana baca sholawat? Dalam tasyahud ya, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. Ada yang tidak pakai sayyidina, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali. Itu namanya sholawat ibu. Karena sholawat itu diucapkan langsung, disampaikan oleh Rasulullah SAW, dan dia meminta keberkahan kepada Allah seperti Allah memberikan berkah kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Makanya disebut sholawat Ibrahim. Redaksinya mengatakan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina fil alamin innaka Hamidum Majid. Ada yang enggak pakai sayyidina, enggak pakai. Nah, itu wajib kita membaca sholawat ketika sholat, terutama di dalam tasyahud awal dan tasyahud. Di mana lagi? Ketika kita mendengar azan tadi juga kita dianjurkan membaca sholawat. Begitupun pada hari ini, hari Jumat, ada perintah
kita itu, kata Nabi, perbanyaklah membaca sholawat di hari Jumat dan malam Jumat sampai mengalahkan kita membaca Al-Quran. Para ulama mengatakan kewajiban kita membaca sholawat di malam dan hari Jumat ini bisa mengalahkan membaca Al-Quran, kecuali surat Al-Kahfi. Karena surat Al-Kahfi itu ada hadisnya juga, kita harus baca pada hari Jumat. Makanya kalau baca Al-Quran di simpulin di hari Jumat, malam Jumat itu cukup baca Yasin dan Al-Kahfi saja. Pinginnya semuanya satu khatam, tapi nggak mampu. Paling satu juga mampu. Minimal itu saja Al-Kahfi dan Yasin. Tambah lagi Ar-Rahman, tambah lagi Al-Waqiah, tambah lagi Al-Mulk. Gitu. Kalau sibuk-sibuk nggak cukup ya udahlah. Al-Waqiah, Yasin atau apa? Al-Kahfi juga banyak. Nah, selebihnya adalah sholawat. Selebihnya adalah sholawat. Selebihnya adalah sholawat. Berbanyaklah baca sholawat di hari Jumat dan malam Jumat. Alhamdulillah wa bersedaya. Saya tadi dari berangkat jam 4. Pas di sini bisa tidur subuh. Sambil baca sholawat, namanya sholat ummi sehat biasa dari Asy'ari. Di sholat itu banyak macamnya. Kata Syekh Ahmadi, barang siapa yang membaca sholawat ini Bapak Ibu, pahalanya sama dengan kita membaca 100.000 sholawat. Ada yang apa? Sholawat ummi sehat biasa dari Asy'ari. Ada sholawat ummi atau ada sholawatnya apa? Toriko, Khoridah, Wanasabadiyah, sholawat Al-Hashimi ada juga. Ada sholawat apa namanya? Tizaniyah, sholat Fatih. Banyak sholawat. Kata Sayyidina Imam Ahmad, barang siapa baca satu kali saja ini, pahalanya sama kita dengan membaca sholawat 100.000 kali. Mau nggak Pak? Mau nggak dapat pahala seperti itu? Mau? Kalau mau, ayo kita baca bareng-bareng. Sekali aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin abdika wa nabika wa rasulika an-nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim bi fadli adhamati dzalika fi kulli waqtin wahid. Ada yang apa? Gak apa-apa, ada 100.000. Amin. Apalagi yang bacanya 2 kali, 200.000, 3 kali, 300.000. Ini yang 1.000. Syukuri diajarin sama Abu Habib Lutfi sholat ini, karena syukuri Toriko Satidiyah. Kata beliau, selain dibaca setiap pada subuh, pada maghrib 100 kali. Kalau lagi sibuk diganti dengan sholawat Jibril sallallahu alaihi Muhammad. Tapi kalau nggak sibuk, terutama di Jumat dan malam Jumat ini, subuh dan maghribnya dibaca 100 kali. 100 kali kali 100.000 berapa? Orang lain kan transaksi uang ribu-ribu juta-juta, kita mah bertanya sholawat aja pahalanya. Amin. Ya. Apalagi udah 1.000. Alhamdulillah dari Al-Bidan sampai sini dapat 300 kali. Sebelum di rumah, semalam sebelum tidur juga baca ayat sudah 1.000 kali. Alhamdulillah 1.000 kali kali 100.000 berapa? Mudah-mudahan jadi tabungan di akhirat. Amin. Monggo Bapak semuanya baca sholawat. Kita berlomba menabung besok di akhirat. Kata Nabi tadi, siapa yang ingin paling dekat duduknya denganku di surga besok di akhirat, kata Nabi, perbanyak baca sholat. Mari kita sama-sama berlomba-lomba memperbanyak baca sholat. Bapak semuanya, bagaimana caranya kita supaya bisa membaca sholawat? Tentu pertama dari niat kita. Kita membaca sholawat itu bukan untuk Nabi,
Bukan untuk Allah, bukan untuk malaikat, bukan untuk siapa-siapa, tapi buat kita sendiri. Pertanyaannya, apakah Nabi akan hina? Derajatnya akan rendah ketika kita tidak membaca sholat? Tidak. Nabi itu sudah tinggi derajatnya. Nabi itu sudah menjadi kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya dalam kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasul selalu ada. Ketika nama Allah selalu ada nama Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kata Allah, aku senang kalau ada hamba ketika nama Allah disebut, tapi nama kekasih itu disebut. Kalau kita zikir Allah, tentu yang disebut siapa? Hanya Allah. Kita istighfar astagfirullah. Yang disebut siapa? Hanya Allah. Tapi Allah, kata Allah, aku ini senang ketika aku disebut, tetapi kekasih disebut. Ada dalam apa ini? Dalam sholat. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Ada nama Allah. Ada nama Muhammad. Itulah yang dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ulama mengatakan utama mana zikir astagfirullah dengan sallallahu alaihi Muhammad atau sholawat. Ada mengatakan utama sholawat. Karena istighfar itu kita memohon ampun kepada Allah, dan belum tentu Allah mengampuni kita kalau kita tidak khusyuk minta ampunnya. Betul ya? Tapi sudah pasti ketika kita baca sallallahu alaihi Muhammad, Allah akan mengampuni kita. Allah akan mengangkat derajat kita. Allah akan menghapus dosa-dosa kita. Alhamdulillah. Makanya yuk sekali lagi bareng-bareng memperbanyak baca sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu semuanya, terakhir Bapak Ibu, saya punya jodoh nih sama Pak Haji Memet di belakang Unmar, di belakang universitas. Setiap malam Ahad terakhir ada pengajian, namanya pengajian kitab Tajul Arus, dikarang oleh beliau adalah Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari. Beliau ini murid daripada Abu Abbas Al-Mursi. Abu Abbas Al-Mursi adalah murid daripada Syekh Hasan Ali Asy'ari. Mursi berdiri Thariqah Sadiriyah. Walaupun Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari mengarang kitab Al-Hikam Thariqahnya Sadiriyah, tapi di pesantren-pesantren, di berbagai thariqah, baik Qadiriyah, Satoriyah, Mizaniyah, dan sebagainya, itu kitab itu diaji juga. Ini kelebihannya Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari. Ini kelebihannya kitab Al-Hikam. Kemudian beliau juga mengarang kitab Tajul Arus. Kata beliau di dalam kitab Tajul Arus ini, bab kemarin itu menjelaskan tentang balasan orang-orang yang mencintai Allah, mencintai Rasulullah, mencintai semua manusia atau makhluk Allah, itu karena Allah. Beliau mencontohkan orang yang cinta sama Allah, cinta Rasulullah itu ada dua jalannya, dan dia akan sampai kepada Allah, akan sampai kepada Rasulullah. Yang pertama pakai suluk. Suluk itu belajar Bapak Ibu. Suluk itu bersyariat. Bahasa orang Sunda menangga, tangga 1, tangga 2, tangga 3, hanya sampai kepada Tuhan, hanya sampai kepada Allah. Dan itu lama. Betul ya? Kalau menangga itu lama, saya yakin orang-orang sukses kayak Pak Haji Memet ini, ya dilihat sekarang, lihat dulunya waktu beliau apa begitu, tapi sekarang alhamdulillah, itulah suluk dalam berusaha. Begitu pun dalam bertasawuf, begitu pun dalam menuju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu cara pertama. Ada cara yang kedua. Cara yang kedua ini ekstrim Bapak Ibu semuanya. Dan itu tidak dilakukan oleh semua orang. Dan itu kehendak Allah. Namanya maju. Namanya maju. Atau bahasanya jadal. Siapa yang mau jadal? Siapa yang mau maju? Maju itu ditarik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah ingin. Karena Allah cintai.
dan itu cepat jalannya. Seperti Ibnu Abdullah menggambarkan dalam kitab itu, kalau boleh sebut seperti kita menggali sumur. Ketika ingin yang namanya sumber air, menggali sumur kan bisa kita bayangkan gali berapa meter, 34 meter itu airnya keluar air dan bisa memberikan manfaat kepada kita. Tapi yang maju ini, yang ditarik ini, ketika turun hujan deras langsung, alhamdulillah. Nah, tapi yang maju dan jadab ini hanya Allah yang berkehendak. Hanya Allah yang berkehendak kepada orang yang dikehendaki. Sehingga dalam bahasa kita ada orang yang sedang jadab. Ya, ada orang yang sedang jadab. Orang yang jadab ini orang yang sedang ditarik oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia lupa dirinya, lupa segala-galanya, dia hanya asik dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ilmu syariat, dan kita melihat ilmu syariat kadang-kadang bertentangan dengan ilmu syariat. Makanya jangan orang melihat orang sadar dengan ilmu syariat. Kita kembalikan kepada Allah, itu adalah sebagai kehendak Allah. Nah, semuanya tiap malam terakhir ini, monggo yang punya waktu ya sehat semuanya hadir bersama-sama ngaji. Alhamdulillah Pak Bupati dulu yang mengawalinya. Ngaji kitab Tajuk Arus, ngaji kitab Rotibul. Tempat itu dulunya katanya tempat kita. Sehingga berkenaan dengan gang hitam. Ya betul ya. Kata Bupati ini dulu waktu di Dinsos katakan dia, saya begini pernah operasi ke sini. Makanya kok hari ini sekarang udah bercahaya. Amin. Mudah-mudahan bersinar dari belakang Furi Elsas, belakang rumah itu, dari sana bersinar peradaban Islam yang ada. Amin ya Allah ya Rabbal. Terakhir Bapak semuanya, saya mohon karena Allahnya semuanya berdiri untuk mengenalkan sholat Nabi Muhammad SAW. Siapa semuanya? Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, ya Habibi ya Muhammad, ya Arusal Khafiqaini, ya Mu'ayyad ya Mumajjad, ya Imam al-Qiblataini, Allah ya Nabi salam alaika.
Terakhir Bapak semuanya, tentu menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ketua DKM dan seluruh jajaran. Begitupun mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam pandemi ini ada hal-hal yang kurang berkenan di Bapak semuanya. Terakhir mari kita berdoa semuanya, mudah-mudahan kita semua diberikan sehat walafiat, panjang umur dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan istiqomah dalam kebaikan. Amin. Keluarga kita, teman kita semuanya berkah Allah Subhanahu wa taala. Ada hadirin yang pada murid salih bibarakatuh al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ihdina wa hdina. Bapak Ibu, ini sholawat namanya sholawat aman. Aman. Mudah-mudahan kita aman. Majalengka aman, Jawa Barat aman, Indonesia aman. Ila yaumil qiyamah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sholatan aman biha ummati habibir rahman. Bina minnati wal imtihan wa min bisnati hadha zaman wa barakatuh din wa jawal iman wa al-amru zahiran batinan. Ya Hanan ya Mannan ya Hanan ya Mannan ya Hanan ya Mannan ya Qadiman Ihsan wa sallallahu Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa baraka alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidina wa li masyayikhina wa li ikhwanina. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidina wa li masyayikhina wa li ikhwanina wa muslimin ala ahya'i wal amwat. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidina wa li masyayikhina wa li ikhwanina wa li jami'il muslimin wal muslimat ala ahya'i minhum. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna Rabbana taqabbal minna innaka antal alimul hakim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa namutu wa 'alaika natawakkalu wa ilaika nushur. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhana rabbika amma yasifun wa alhamdulillahi rabbil alamin. Astagfirullahaladzim. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Al-Mukarram Kiai Haji Muhammad Zainal Muhyiddin atas tausiah dan ilmu yang telah disampaikan. Semoga apa yang telah beliau sampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang kami hormati, setelah seluruh rangkaian acara subuh akbar ini selesai, panitia telah menyiapkan kegiatan sarapan bersama Bupati Kabupaten Majalengka atau yang mewakili, dan itu bersifat gratis. Kegiatan ini dapat terlaksana berkat dukungan dan partisipasi dari Bude Putra, Kecap Segitiga, dan seluruh jamaah yang telah berkenan berkontribusi. Atas dukungan dan kebersamaan tersebut, kami sampaikan ucapan terima kasih. Alhamdulillah, seluruh rangkaian acara telah selesai. Terima kasih kepada semua jamaah yang telah hadir dan menyimak dalam khidmat. Mohon maaf bila ada kata atau sikap yang kurang berkenan. Saya selaku MC mohon pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.